Sehingga di bulan Ramadan ini bulan yang betul-betul fadilah-fadilah duniawi dan ukhrawi istilahnya. Bahkan sebagian ulama bisa ada yang mengatakan bisa masuk dalam hukum kafir. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku. Salam sejahtera Tabi pun. Ya, kabarnya gimana Tubabaku hari ini? Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa semangat dalam menjalankan aktivitas. Kembali bersama saya Ananda Erika Putri dalam Dialektika, dialog interaktif Tubabaku. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan penuh berkah, ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim, yang dimana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana penyambutan bulan Ramadan kita tahun ini? Ya, ria sekali pagi hari ini kita akan mengangkat tema mengenai menyambut bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas iman. Dan tentunya saya membahas tidak sendiri, ditemani oleh Ketua MUI Tulang Bawang Barat 2025, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Masrur Ali. Iya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Iya Pak, kabarnya hari ini gimana Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya selalu semangat ya Pak ya. Semangat. Iya Pak. Dengar-dengar Bapak ini baru menjabat sebagai Ketua MUI Tulang Bawang Barat 2025. Nah, akhir-akhir ini kesibukannya apa saja Pak? Ya, masih mulai menyusun agenda rencana kegiatan. Beberapa hari yang lalu kita mulai rapatkan sidang-sidang komisi untuk menyusun program kerja awal tahun. Ya. Dengar Bapak juga kan merangkap jabatan katanya sebagai ketua pesantren, ya kan? Darul Ulum, berarti menjabat 2 amanah ya Pak ya? Masya Allah. Ya Bapak, kita dengar bahwa sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, betul ya Pak ya? Nah, kalau boleh tahu apa sih Pak makna dari bulan Ramadan itu sendiri? Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah sebutkan bulan yang barokah, bulan yang banyak kemuliaan-kemuliaan, sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling istimewa di antara para bulan, sehingga dianjurkan oleh Rasulullah untuk mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bulan yang memang dimuliakan oleh Allah ini umat Islam semuanya ikut menyambut dengan gembira dan ikut memuliakan. Iya. Nah, tentunya sebelum kita menyambut Ramadan ini, persiapan apa saja Pak yang perlu kita siapkan untuk memasuki bulan Ramadan di tahun ini? Ya, yang pertama adalah tentu fisik ya, kesehatan, kemudian pekerjaan yang bisa diselesaikan sebelum Ramadan agar supaya di saat bulan Ramadan tidak tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan. Kesehatan juga dijaga menjelang Ramadan, tentu juga ilmu untuk mempersiapkan dalam menjalani Ramadan itu benar caranya dan mendapatkan fadilah dan keistimewaan Ramadan. Sehingga persiapannya matang baru masuk di bulan Ramadan. Iya. Nah, Bapak, ada penyebutan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, penuh berkah, dan ada juga yang menyebut ladang pahala. Nah, kira-kira apa sih Pak untuk penyebutan hal-hal tersebut? Karena memang besarnya fadilah-fadilah yang ada di dalam Ramadan dan banyaknya fadilah dalam Ramadan, sehingga banyak disebut dengan bisa dikatakan ladang ibadah, bulan ampunan, bulan barokah dan sebagainya. Banyak sekali sebutan-sebutan Ramadan, bahkan bulan bersedekah dan seterusnya, bulan berbagi dan bahkan di dalam hadis Rasulullah itu dalam kalimatnya bahwa di bulan Ramadan itu bulan yazdadu fihi rizqul mu'min, bertambahnya rezekinya orang mukmin. Sehingga di bulan Ramadan ini bulan yang betul-betul fadilah-fadilah duniawi dan ukhrawi istilahnya. Maka dari itu pahala-pahala yang dilipat gandakan Allah di dalam bulan Ramadan seperti
amalan baik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi ay fi Ramadan bi khoslatin minal khairi kaman ada faridotan fi masyiwah. Barang siapa yang beribadah mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini itu dengan amal kebaikan, maka sama dengan melakukan amalan fardu di bulan selain Ramadan. Dan bahkan Rasulullah melanjutkan, faman ada faridotan fihi kaman ada sabaina faridoh fi masyiwah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan itu seperti orang melaksanakan ibadah fardu 70 ibadah fardu di selain Ramadan. Jadi lipat gandanya luar biasa. Itu. Berarti tadi kan termasuk keistimewaan ataupun keutamaan di bulan Ramadan ya Pak ya. Ya, di bulan Ramadan ini kan ibadah yang paling prioritas adalah puasa gitu ya Pak. Puasa juga termasuk rukun Islam. Nah, ada nggak sih Pak dalil ataupun hadis yang diperintahkan untuk umat Islam diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan? Ya. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan wajibnya itu yang sangat masyhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu supaya kamu menjadi bertakwa. Ini sudah sangat masyhur bahwa diwajibkanlah puasa Ramadan ini pada umat Islam ini sama seperti diwajibkannya umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi wajib. Allah sendiri telah mewajibkan dalam bulan ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah, Rasulullah selalu menyampaikan di awal Ramadan itu ada satu ungkapan Rasulullah, ya ayuhan nas qad adlakum sahrun adimun sahrun mubarakun sahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu faridoh. Di sini letaknya Allah menjadikan puasa di dalamnya fardu di dalam bulan Ramadan ini. Jadi ini yang menjadi dasar bahwa puasa Ramadan itu memang diwajibkan. Rasulullah sendiri mengatakan Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan ini wajib. Nah, bahkan di bulan Ramadan ini kan diwajibkan untuk umat muslim untuk berpuasa ya Pak. Apabila ada umat muslim yang tidak menjalankan puasa, bagaimana Pak hukumnya kira-kira? Ya, sangat rugi. Yang pertama sangat rugi dan juga dosa besar. Karena puasa ini adalah rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sebagaimana rukun apabila ditinggalkan maka menjadi tidak sempurna Islam. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bisa masuk dalam hukum kafir sebagaimana meninggalkan sholat. Jadi sebagian ulama, tapi sebagian ulama mengatakan ini dosa besar karena ini sebuah rukun Islam yang semua umat Islam wajib, tidak bisa tidak setiap individu melakukan kewajiban ini. Maka apabila tidak melakukan, tentu yang pertama dosa besar. Yang kedua, satu hari meninggalkan puasa Ramadan itu tidak bisa diganti dengan puasa seumur hidup. Orang puasa seumur hidup untuk mengganti satu hari puasa Ramadan yang ditinggalkan itu nggak bisa menutupi saking besarnya istilahnya kesalahan orang meninggalkan puasa Ramadan. Kalau satu hari aja seumur hidup nggak bisa, gimana 30 hari kan gitu. Iya Pak. Nah, apabila Pak ada seorang yang memang beneran tidak bisa melaksanakan puasa Pak, mungkin ada halangan sakit atau bisa ibu menyusui ataupun ibu hamil, apakah ada keringanan-keringanan Pak saat menjalankan puasa dan bagaimana cara menggantinya nanti Pak? Ya. Inilah Islam. Jadi memang Allah itu menjadikan Islam ini luar biasa sempurna, sehingga umat Islam ini didorong untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tu, sekemampuannya. Tapi ya melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya itu mastata'tu.
walaupun memang di belakangnya yang benar ya dapat pahala besar, yang salah yang besar. Maka di dalam Ramadan ini juga sama, bagi mereka yang memang tidak mampu karena udzur, maka mesti ada rukhsah. Setiap perintah Allah itu ada rukhsah-rukhsahnya, bahkan ada darurat-daruratnya bahasanya. Seperti orang yang tidak puasa dalam kondisi tadi, tidak puasa dalam kondisi sehat ya, nggak ada udzur puasa. Kalau tidak puasa karena ada udzur namanya, ada halangan. Dalam Al-Quran ayam ma'dudat pemangkana minkumul barang siapa yang sakit dan bepergian, maridun aw ngala syafarin fa'idatun min ayamin ukhra, apabila dalam keadaan sakit ataupun bepergian maka dihitung di hari akhir, maksudnya diqadha di hari akhir. Yang pertama bagi orang yang sakit ini kan beberapa macam. Ada sakit sebenarnya mampu puasa tapi malas puasa beralasan sakit, ini ya enggak termasuk alasan, tetap berkewajiban dan berdosa. Ada yang memang sakit dan memang tidak boleh sama dokter untuk puasa. Jadi dalam hal puasa ini rekomendasi dokter itu sangat penting untuk menentukan hukum Islam. Kalau dokter merekomendasikan jangan puasa, maka lebih baik mengikuti dokter, boleh. Tapi kalau dokter merekomendasikan apa-apa puasa, kok tidak puasa, berarti ini ya tetap wajib puasa. Jadi sehingga bagi sakit yang memang mendapat rekomendasi dokter boleh tidak puasa, maka sebaiknya tidak puasa. Apalagi kemudian ada yang karena tua, karena usia, bukan sakit tapi karena tua sehingga sudah tidak mampu lagi menjalankan puasa, maka orang ini boleh tidak puasa. Atau bahkan sudah pikun, akalnya nggak sehat sehingga sudah tidak berkewajiban puasa. Orang yang haid, orang yang nifas, itu kan sudah memang tidak boleh kan oleh Allah berpuasa. Orang dalam bepergian itu ada rukhsah. Kalau itu rukhsah yang namanya diberikan rukhsah. Rukhsah itu boleh tidak berpuasa walaupun mampu sebenarnya ketika dalam melaksanakan perjalanan kurang lebih 85 km marhalatain kalau dalam bahasa kitabnya, maka itu sudah dibolehkan tidak puasa dengan catatan tetap mengganti di hari yang lain. Kemudian untuk cara mengganti puasa tersebut bagaimana Pak? Apakah tetap, kan banyak orang nih yang tahu untuk mengganti puasa Ramadan itu berpuasa kembali di lain hari gitu kan. Namun apakah ada cara lain Pak selain berpuasa? Ya. Pengqadha puasa ini juga bervariasi sesuai dengan rukhsah yang diberikan. Maksudnya udzur apa tidak puasanya. Satu seperti orang udzur yang bepergian, maka cukup dengan mengqadha di lain hari di selain bulan Ramadan, setelah Ramadan. Terus kemudian yang sakit tentu nanti setelah sembuh. Setelah Ramadan, kadang-kadang sudah Ramadan selesai belum sembuh kan ya, belum. Nah, setelah sembuh istilahnya kan begitu. Kemudian bagi yang sakit yang tua, karena tua itu semakin tahun semakin tua, tidak mungkin lagi dia mengqadha membayar. Kalau ini cukup membayar fidyah, tidak mengqadha puasa tapi membayar fidyah. Tapi bagi mereka yang mampu puasa karena sakit, maka diganti di hari yang lain. Seperti orang haid, orang nifas, ya diganti di hari yang lain. Dengan puasa begitu aja. Yang fidyah tadi ya sakit karena memang tidak mampu lagi, tidak ada harapan mampu berpuasa karena usia. Iya. Nah, Bapak tadi menyinggung bahwa mengganti puasa salah satunya dengan puasa dan untuk fidyah ya Pak ya. Nah untuk tata cara fidyah itu bagaimana sih Pak? Tata cara fidyah ini yang pertama adalah ukurannya. Ukuran itu 1 mud. 1 mud itu dalam mazhab Syafi'i sudah disepakati dikonversikan dengan takaran di Indonesia, kilogram itu kurang lebih 6 on. Per 1 hari. Jadi 1 hari itu 6 on. Jadi kalau 30 hari berarti 6 kilo kan. Kalau 10 hari berarti 6 kilo dan seterusnya. Itu yang pertama ukurannya, dihitung per hari itu 6 on beras. Yang kedua tentu dikalikan jumlah yang ditinggalkan puasa. Yang kedua dibayarkannya kepada fakir miskin. Boleh
dibayarkan kepada satu fakir miskin, boleh dibagi-bagi, tapi yang layak. Dibagi-bagi, berasnya sedikit dibagi terlalu banyak kan ya nggak pantas. Ada yang layak, boleh hanya satu orang, boleh beberapa orang gitu. Ya, mungkin ada seorang yang sadar akan hutang puasa, ada juga yang tidak sadar memiliki hutang puasa, Pak. Nah, apabila ada seorang yang tidak sadar memiliki hutang puasa dan melupakan dan sampai bertemu di bulan Ramadan berikutnya, itu bagaimana Pak hukumnya? Ya, ini kalau Rasulullah SAW dawuh itu kan layul wajidi munafikun, layul wajidi munafikun, mendi bahasa ini, menunda-nundanya orang yang sudah mampu membayar itu tergolong orang munafik, digolongkan orang munafik. Maksudnya orang yang punya hutang puasa yang harusnya segera dibayar kok nanti sampai keburu tahun yang akan datang, maka ini ya mohon maaf, ini termasuk ya digolongkan oleh Rasulullah munafik. Nah, adapun cara-caranya adalah tentu kalau sudah lewat tahunnya sudah berganti, itu tetap kodoknya sama, tetap sebagaimana jumlah yang di ini, tapi ditambah membayar fidyah per hari. Itu banyak ulama memberikan pendapat kodoknya sebagaimana jumlah hari ditambah membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan. Gitu. Nah, lihat Pak, di depan kita nih udah ada yang seger-seger, boleh dicicip dulu Pak, silahkan. Sebelum kita lanjut obrolan biar nambah semangat ya Pak ya. Sebelum Ramadan. Iya sih. Nah. Ya, lanjut ya Pak ya, untuk obrolan tadi menyinggung bahwa untuk mengganti atau mengkodok puasa itu dengan berpuasa kembali dan dengan fidyah, betul ya Pak ya? Nah, untuk niatnya itu bagaimana Pak? Mungkin banyak orang yang belum tahu niat mengkodok puasa dan fidyah. Yang pertama untuk niat kodok puasa, ya, nama itu soma kodin dengan kodoi somi Ramadan, simpel. Selain saya niat puasa hari esok untuk mengkodok puasa Ramadan. Kalau untuk yang fidyah, ya nawaitu an ukhrija hadhil fidyata ngan qodoi syami Ramadan. Tapi kalau yang tahun berikut, nah yang beda lagi berarti ya? Beda tahun nanti ada tambahan kalimat takhir. Di nawaitu an ukhrija hadhil fidyata ngan takhiri qodoi Ramadan. Saya berniat membayar fidyah ini karena mengakhirkan kodok Ramadan. Karena kan dia membayar fidyahnya yang ini kan bukan karena sakit dan sebagainya, karena dia lalai dalam mengkodok, menunda mengkodok tadi, sehingga bahasanya dari karena mengakhirkan kodok Ramadan. Jadi nawaitu anurija hadihil fidyata ngan takhiri qodoi Ramadan. Baik begitu ya berarti Pak ya, untuk niat puasa, mengkodok puasa serta untuk niat fidyah. Ya Pak. Baik, kita lanjut untuk menyinggung tema kita hari ini Pak, bahwa menyambut bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas iman. Nah, kira-kira Pak, apa sih arti dari iman yang berkualitas dan apakah hanya di Ramadan saja iman kita disebut berkualitas? Bicara iman itu kan dalam hati, kepercayaan. Iman itu adalah mempercayai dan meyakini akan adanya Allah dan kelengkapannya dan sifat-sifatnya dan seterusnya. Semua kita beramal ibadah, berkehidupan ini menjadi baik atau buruk itu kan dasarnya mesti iman. Kita mau sholat itu kan dasarnya iman. Kita mau berbuat baik harus didasari dengan iman. Segala amal kebaikan itu mesti harus didasari dengan iman. Sekaligus kita mampu dan mau menghindari segala keburukan dan kemaksiatan itu juga atas dasar iman. Karena kita percaya akan adanya Allah, akan adanya janji-janji Allah, dan akan adanya ancaman Allah
Kalau orang nggak percaya akan Allah dan Maha Kuasa dan perkasanya Allah akan memberi kesenangan bagi yang taat, menyiksa bagi yang nggak taat, maka iman ini lemah. Maka iman ini akan berkualitas apabila memang iman ini harus dipelihara. Memelihara iman itu bukan hanya di Ramadan saja. Di Ramadan ini puncak pemeliharaannya. Tapi di 11 bulan sebelum Ramadan ini semuanya kita diperintahkan untuk menjaga, merawat dan seterusnya. Bahkan ada satu ungkapan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharulah imanmu dengan ucapan la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah. Banyak orang Islam yang berzikir la ilaha illallah. Itu kan sudah sabdakan Rasul, itu bisa menambah kekuatan iman. Dengan melafadzkan, memperbanyak berzikir la ilaha illallah dan banyak zikir yang lain. Semua zikir juga tentunya meningkatkan kualitas. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita sering mendengar an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Bahkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah akhlak yang baik. Orang yang berakhlak baik itu adalah berkaitan dengan iman. Maksudnya menjaga akhlak itu sama dengan menjaga iman. Menjaga kebersihan sama dengan menjaga keimanan. Menjaga rasa malu, punya malu. Jadi seakan-akan ukurannya kalau masih punya malu, ya kan? Punya iman. Nggak punya malu seakan-akan punya iman. Sehingga yang disebut dengan iman yang berkualitas itu adalah iman yang mampu mempengaruhi segala kehidupan seseorang. Orang ini hidup dipengaruhi dengan iman baru. Ini namanya imannya berkualitas. Mampu imannya membuat dia rajin ibadah, taat kepada orang tua, selalu amal soleh selalu diamalkan, amal yang dilarang selalu ditinggalkan. Ini baru yang disebut dengan iman yang berkualitas. Berarti bisa disebut juga bahwa iman berkualitas itu yang stabil ya Pak ya, tidak naik turun gitu kan ya. Ya, apalagi pas di bulan Ramadan ini Pak, ibadah kan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak cara kita untuk memaksimalkan ibadah kita saat di bulan Ramadan khususnya? Ya, tentu yang pertama karena Ramadan ini memang kesempatan luar biasa. Seperti bahasanya kita harus meyakini yang pertama bahwa ini masa panen. Kalau ibarat orang menanam padi, ini musim panen. Orang nggak berjasa sehari ruginya banyak. Seperti orang petani kalau umpamanya gambarannya harga karet lah. Kalau harga karet ini biasanya 10.000 umpamanya. Ini di bulan ini satu hari 1 kilonya 100.000. Orang berpikir ini 100.000 loh sekilo, nggak beres sehari ruginya banyak. Jadi memancapkan dalam dirinya bahwa kesempatan ini kesempatan yang sangat baik. Bahkan belum tentu berulang di tahun depan. Kalau hari ini harga karet lagi mahal, jangan nunggu besok, jangan lagi besok turun kan itu. Sehingga memantap untuk bagaimana memaksimalkan itu, kita harus selalu mengingat bahwa bulan ini, hari ini, jam ini, waktu yang paling berkah. Dilipat gandanya segala, dilipat kesempatan, dilipat gandakannya segala amal perbuatan baik. Sehingga ketika tertanam dalam diri kita bahwa ini kesempatan yang baik, ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, mumpung sehat, mumpung ini dan sebagainya, maka akhirnya tumbuh dalam diri kita untuk semangat selalu beribadah gitu dalam bulan Ramadan. Iya. Nah, misal Pak ada seorang yang mungkin dalam puasa itu masih bekerja. Contoh misalnya saya nih Kak. Dan dalam lingkungan kerja saya masih banyak orang gitu kan, dimana dalam puasa itu kan harus mengontrol diri ya Pak ya, tidak boleh emosi, tidak boleh marah-marah gitu kan ya Pak. Nah, apabila kan iman seorang kan pasti ada naik turunnya Pak. Nah, tidak bisa mengontrol iman dan saya marah-marah ataupun emosi pada orang lain, apakah hal tersebut bisa mengurangi amalan puasa Pak atau bahkan bisa membatalkan puasa Pak? Jadi dalam puasa ini ada dua yang perlu diperhatikan. Satu, absah secara syar'i, sesuai dengan syarat rukunnya puasa, maka puasa itu sah secara syar'i, yakni ya niat menjaga tidak makan dan minum dari fajar sampai maghrib,
ya, tidak memasukkan sesuatu melalui jalan masuk ke dalam tubuh, ya sah secara syar'i. Tapi di dalam puasa ini ada namanya sah secara maknawi ya bahasanya, atau yang disebut dengan fadilah atau hikmah ataupun pahala. Ada yang bisa membatalkan pahala puasa, ada yang bisa membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa ini adalah sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, malam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rasulullah katakan bahwa barang siapa yang tidak mampu mengatakan ucapan dusta, kemudian wal jahla, dan melakukan kebodohan, maksudnya kesalahan-kesalahan dalam hidupnya di dalam saat puasa, wal qaula zur, dan berkata bohong tadi, maka laisa lahu lillahi hajatun, Allah nggak butuh, dia nggak makan nggak minum. Nah di sini mengandung pengertian Allah tidak memberikan pahala, masuk dalam lingkaran kam min soimin laisa lahu min syamihi ilal wal atas. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya kecuali lapar dan haus. Sehingga ini harus dijaga. Secara umum bukan hanya ucapan bohong, segala bentuk hal-hal kemaksiatan, baik itu marah yang berlebihan, yang marah yang nggak perlu lah istilahnya, marah yang nggak perlu, kemudian mencaci maki, kemudian ghibah, kemudian banyak sekali hal-hal yang ternilai maksiat, itu bisa membatalkan pahala puasa, setidaknya mengurangi kesempurnaan puasa. Maka di saat puasa kita disuruh banyak diam, banyak nahan diri, ya banyak sabar. Maka Rasulullah SAW mengatakan sahrun sabr. Puasa ini juga termasuk sahr sabr. Wasobru sawabul jannah, kata Rasulullah. Dan bahkan sabar itu pahalanya surga. Di dalam puasa itu memang kita dilatih untuk bersabar. Bukan bersabar menahan haus dan lapar, tapi ternyata juga bersabar menahan nafsu, emosi, segala bentuk kemaksiatan yang ada keinginan untuk melakukan dalam hati, apapun itu bentuknya. Apakah melihat sesuatu yang nggak boleh dilihat, mengatakan sesuatu yang boleh dikatakan, melakukan sesuatu yang nggak boleh dilakukan. Baik akhlak kepada orang tua, kepada teman sendiri. Intinya segala hal yang bernilai maksiat ini bisa menghilangkan pahala puasa. Ya, tadi kan mungkin tidak terkontrol, mungkin tidak sadar ya Pak, ya, akan dia itu berpuasa gitu kan, harusnya bersabar, tidak boleh emosi gitu kan. Nah apabila Pak ada seorang yang sengaja membatalkan, bukan karena uzur, nah itu hukumnya gimana Pak? Ya tetap dosa. Dia dosa, ya wajib mengganti. Gitu aja. Cuman kan kerugiannya, saya katakan di awal tadi, kerugiannya adalah dia nggak akan bisa mengganti puasa 1 hari yang dia tinggalkan ini dengan puasa seumur hidupnya puasa. Untuk mengganti 1 hari nggak bisa, nggak cukup. Kan ruginya luar biasa. Ya, Pak, saya juga pernah dengar bahwa ada ceramah di media sosial, kalau misalnya Ustadz Hidayat, bahwa menjelaskan apabila seorang yang sengaja membatalkan puasa tanpa adanya uzur tadi, dosanya itu akan tidak diampuni seumur hidup. Apakah statement itu benar Pak? Ya, kalau statement itu kan cara bahasanya gini, saya aminkan, karena sangat besarnya dosa. Jadi kalimat-kalimat itu terungkap karena pengungkapan ya sangat besarnya dosa, sehingga mungkin jadi ungkapan itu ya memang menjadi pengungkapan agar tidak orang berani melakukan peninggalan puasa karena dosanya. Ya karena logikanya gini, kalau dikatakan bahwa seumur hidupnya itu dipakai puasa ganti 1 hari dia nggak bisa, berarti kan ungkapan itu kan mirip dengan kalimat seumur hidup tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni kan? Iya. Dia berpuasa seumur hidup nggak cukup untuk mengganti 1 hari. Kan sama artinya, kan 11-12 dengan kata-kata Pak Ustadz Hidayat itu seperti itu. Ya.
Ini saya juga masih penasaran Pak, bahwa dalam berpuasa ini justru malah lebih sehat badan kita dibanding orang yang tidak berpuasa gitu kan Pak. Nah, logikanya padahal kalau untuk berpuasa kan 12 jam kita tidak makan, tidak minum, loyo gitu kan ya. Nah, gimana Pak tanggapan Bapak terkait puasa? Kalau dari kacamata agama, sering kita mendengar ungkapan Rasulullah, sumu tasyihu, puasalah agar kamu sehat. Jadi puasa itu menyehatkan. Itu sudah ungkapan Rasulullah di zaman dahulu. Saya sendiri sering juga mendengar dari para dokter ya kesehatan yang meneliti puasa ini, justru puasa itu malah sehat secara fisik, karena dengan puasa ibarat mesin itu istirahat, yang selama ini siang malam perut mesin dalam tubuh bekerja, ketika puasa istirahat. Dan banyak sekali bahkan tubuh ini mengeluarkan kotoran-kotoran yang selama ini nggak pernah keluar dan seterusnya. Bahkan makan menjadi teratur, makan nggak kebanyakan makan, nggak dikit-dikit makan, karena Rasulullah sendiri ya tidak makan kalau tidak lapar dan sudah berhenti sebelum kenyang. Ini sendiri kan anjuran Rasulullah SAW, sehingga puasa ini menyehatkan secara fisik sangat logis, sangat masuk akal karena tentu mesin yang tak pernah berhenti capek, kemudian dengan diberhentikan sementara urusan makan minum tadi, akhirnya yang tadinya berpengaruh pada penyakit menjadi berkurang kan. Kalau sering makan otomatis risiko, apalagi ya cara bahasanya makan terlalu berlebihan mesti membawa tidak baik juga ya Pak ya. Karena dengan puasa akhirnya makan mau tidak mau teratur dan sedang, sehat tentunya ya sehat Pak ya. tentunya. Iya. Nah, mungkin dalam Ramadan ini kan tadi bahwa menyebutkan pahalanya dilipat gandakan. Mungkin orang banyak berlomba-lomba untuk ibadah. Mungkin ada target ibadahnya mungkin ya Pak dalam puasa Ramadan ini. Sehingga banyak orang yang mensampingkan kesehatannya. Mungkin dari pola tidurnya tidak teratur gitu kan. Kadang sampai sunahnya yaitu berupa sahur itu kadang telat Pak, kadang nggak melakukan sahur. Nah, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, sebenarnya segala sesuatu itu mesti ada ukuran, dan setiap diri kita itu mempunyai satu ukuran kemampuan. Kebiasaan diri kita ini punya kemampuan yang seperti apa. Kalau aku begini, risikonya akan begini. Lain orang, lain kondisi, istilahnya begitu. Sehingga tetap saja dalam ibadah itu tidak boleh berlebihan. Oke lah Ramadan, kita lebihkan, tapi bukan berarti berlebihan. Israf lah secara bahasa ini ya, tetap dilarang. Intinya jangan kok sampai umpamanya, ya contoh aja puasa wisol lah. Mengapa dilarang puasa wisol? Dia maghrib harus berbuka, nggak boleh berlanjut, karena memang itu sudah berlebihan. Laparnya segitu aja, jangan dilapar-laparin lagi. Jadi, kalau kita tadarus ya baca Al-Quran, bukan berarti semalam suntuk kita baca Al-Quran. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah menjelaskan amal itu yang terbaik dawamnya. Dawam itu istiqomahnya, walau sedikit daripada banyak, tapi sekali seumur hidup nggak lagi. Tapi di Ramadan ini memang hanya diperintahkan kita meningkatkan kualitasnya. Yang nggak biasa baca Quran, maka bacalah Al-Quran di Ramadan. Yang biasa baca Quran sedikit, perbanyaklah di Ramadan. Yang biasa sedekah, ya perbanyaklah sedekah di Ramadan. Bukan berarti semua harta dikasihkan, tambah porsinya, ditambah. Ibadah yang biasa dilakukan seberapa, maka porsi. Ibarat orang sholat duha biasanya sehari dia hanya 2 rakaat. Mumpung Ramadan 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat. Porsinya ditambah. Sedekah yang biasanya 1.000, 10.000 ya ditambah. Ini mumpung Ramadan. Ini namanya kita memuliakan Ramadan, memberi kesempatan. Iya, begitu. Ya tadi Bapak menyinggung bahwa untuk ibadah ini selalu istiqomah gitu kan ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak cara kita untuk konsisten atau istiqomah itu tadi dalam beribadah khususnya untuk di bulan Ramadan? Karena contoh kecilnya saja di sholat tarawih ya Pak ya. Di awal bulan biasanya menggebu-gebu untuk sholat tarawih, namun di akhir bulan tinggal berapa saf saja gitu. Ya, jadi ketika kita ibadah puasa, menjalankan ibadah di dalam bulan puasa ini
pendalaman dan penekanan keilmuan tentang Ramadan ini berkurang, otomatis ya hangat-hangat tai ayam, kalau bahasanya gitu. Mohon maaf, di awalnya oke rame-rame semua, seakan-akan ini hanya rame-rame doang kan gitu. Berarti pada dirinya ini kurang memahami fadilah daripada Ramadan itu sendiri. Karena 30 hari penuh, bahkan dalam banyak penjelasan Rasulullah itu kalau sudah di akhir Ramadan lebih giat lagi kan, bukan malah habis ya. Justru di akhir Ramadan sebelum yang akhir itu lebih giat, malam lebih ini, sholat tarawehnya harusnya lebih banyak daripada di awal, karena lebih utama di akhir-akhirnya. Bukan berarti, tapi intinya mengapa yang terjadi di masyarakat seperti ini harus dijelaskan pada para ustadz, para kiai, itu menjelaskan ke masyarakat tentang fadilah Ramadan, tentang pentingnya sholat taraweh di dalam Ramadan. Karena berarti masyarakat kan kebanyakan ini masih dalam konteks ya ayo puasa, ayo taraweh, belum didasari dengan betul-betul keilmuan dan keimanan yang kuat, sehingga dalam istiqomah dalam awal hingga akhir nggak pernah putus. Malas dikit udah mulai malas-malesan, karena adanya rasa malas ini kan, kalau ingat pahalanya, ingat fadilahnya, maka akan mumpung ini haji mumpung ini harus betul-betul selalu ditanamkan, bahkan ditulis di rumah ya. Mumpung Ramadan itu ada kalimat mumpung Ramadan ayo semangat beribadah, itu harusnya untuk membangkitkan semangat. Ya Bapak, saya juga pernah mendengar bahwa ada amalan yang paling besar itu di penghujung Ramadan. Mungkin karena adanya komitmen itu tadi ya Pak ya, yang naik turun gitu kan. Nah, apakah benar-benar seperti itu benar Pak? Ya, kalau ya itu didasari dari kata Aisyah bahwa Rasulullah itu kalau di 10 Ramadan yang akhir, mulai tanggal 21 sampai 30, itu beliau, kata Aisyah, mengencangkan talinya, mengencangkan tali sabuknya. Maksudnya adalah Rasulullah banyak iktikaf di masjid, kemudian banyak sholat malam, bahkan mengajak keluarganya untuk bersama-sama ke masjid, bangun malam, sholat malam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri memberikan teladan, mencontohkan untuk agar di 10 yang akhir itu betul-betul serius untuk lebih dikuatkan dalam hal ibadah. Ini menunjukkan bahwa 10 akhir itu betul-betul lebih baik. Buktinya yang dilakukan Rasulullah, bukan Rasulullah sendiri yang ngencangkan tali, tapi ngajak keluarganya untuk bersama-sama. Ini sangat menunjukkan. Ya Bapak, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin dari Bapak ada closing statement berupa saran atau pesan khususnya untuk masyarakat juga untuk menyambut Ramadan di tahun ini. Kaum muslimin wal muslimat di Tubaba, bahwa sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan harumat jasadu ala niron. Barang siapa yang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya haram masuk neraka. Ungkapan ini bisa mendorong kita bersama agar dengan riang gembira menyambut Ramadan dengan sangat hati, dengan berpikiran ini adalah bulan mumpung dilipat gandakannya segala kebaikan oleh Allah. Jangan sia-siakan, jangan melihat lapar dan hausnya puasa, tapi lihatlah fadilah yang akan Allah berikan kepada kita semua. Baiklah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT, keimanan dan ketakwaan yang kuat, diberikan umur yang panjang sampai kepada bulan Ramadan yang sesaat lagi yang akan datang. Semoga kita bersama bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Ya Bapak, terima kasih banyak sudah berkenan hadir berbincang dengan Tubabaku. Semoga informasi serta ilmu yang diberikan oleh Bapak bermanfaat bagi semua orang. Dan semoga Bapak bisa berkenan kembali di Tubabaku dengan tema yang berbeda ya Pak ya. Iya, Tubabaku, terima kasih juga sudah menyaksikan konten-konten Tubabaku hingga hari ini. Saya Ananda Irka Putri dengan tim yang bertugas pamit undur diri. The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.